Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Kurniasi dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada video ini saya akan memaparkan presentasi yang merupakan bentuk pemenuhan mata kuliah Islam dan disiplin ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso. Adapun di sini saya akan membacakan tentang definisi al-hadis. Hadis merupakan bahasa, yaitu suatu yang baru menunjukkan suatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu suatu yang diberikan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara'ah ialah hal yang datang dari Rasulullah SWT, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takdir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Macam-macam al-hadis. Hadis qauliyah yaitu perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga penganjuran akhlak yang mulia. 2. Hadis fi'iliyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Hadis takririyah yaitu perbuatan sebagai para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkan dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. 4. Hadis hamiyah yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah SAW akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Contoh dari al-hadis. 1. Contoh al-hadis qauliyah. Hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran dari Utsman Rasulullah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh hadis filiyah. Hadis filiyah tentang sholat. Telah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Islam. Contoh hadis takririyah. Contoh hadis takririyah tentang ijtihad sahabat. Dari Ibnu Umar berkata, Nabi berpesan kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, jangan sesekali salah seseorang dari kalian sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraisy. Pembagian hadis. Dalam ilmu hadis banyak ragam pembagian hadis, macam-macamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya hadis ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hadis mutawir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya oleh panca inderanya yang menurut kebiasaannya mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan banyaknya jumlah mereka. Yang kedua, hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkat mutawir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya, dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatkannya. Hadis ahad terbagi menjadi 3. A. Hadis sahih adalah hadis yang meriwayatkan tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Selain itu, dalam periwayatan juga tidak ada keganjilan dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. B. Hadis hasan yaitu hadis yang periwayatannya dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti, meskipun tidak ada keganjilan
dan kecacatan hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahannya, tergantung pada jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujah. Kelebihan dan kekurangan al-hadis. Kelebihan hadis: menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sulit untuk ditafsirkan. 2. Menjelaskan secara terperinci tentang sesuatu ibadah yang tata caranya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran seperti sholat. Yang ketiga, sebagai sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Kekurangan tidak ada, memiliki kekurangannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.